Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitrianto di channel Pendidik Mahasiswa. Untuk kesempatan kali ini, di video hari ini, saya ingin menyampaikan atau melanjutkan materi di perkuliahan Akuntansi Perbankan Syariah di hari Senin 25 November 2024. Untuk perkuliahan hari Senin 25 November 2024 kali ini, kita terpaksa untuk dilakukan secara online. Ya, saya rekam video ini agar teman-teman bisa belajar di materi kelanjutan akuntansi perbankan syariah, khususnya pembahasan mengenai akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kod yang ada di bank syariah. Kita langsung masuk ke slide pertama di pembahasan kita kali ini. Akan saya sampaikan terkait dengan definisi zakat menurut PSAK nomor 101 paragraf 71. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau bahasa lainnya adalah muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat yaitu mustaqi. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Nisab itu adalah eh, eh, jumlahnya ya. Misalnya kalau untuk emas itu minimal 85 gram. Kemudian untuk haulnya harus sudah mencapai minimal 1 tahun. Misalnya 1 tahun kepemilikan baru dikeluarkan oleh zakat. Kenapa di Bank Syariah juga mencatat akuntansi transaksi terkait zakat? Salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional adalah bisa dilihat dari transaksi zakat. Kalau di bank konvensional tidak ada transaksi zakat, tapi kalau di bank syariah ada transaksi zakat. Penyaluran zakat ya terkait dengan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang terlilit hutang, ya, fisabilillah, ibnu sabil, boleh Anda pelajari di materi fikih ekonomi Islam yang Anda dapatkan di mata kuliah yang lain. Kemudian kita langsung masuk ke teknis penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang ada di bank syariah. Ya, saya ulangi lagi, salah satu yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bisa dilihat dari sisi zakatnya. Kalau di bank konvensional tidak ada transaksi zakat, maksudnya tidak memfasilitasi, semisal ada orang ingin berzakat itu tidak ada fasilitasnya atau tidak ada penampungannya kalau di bank konven. Sedangkan di bank syariah ada. Misalnya nih ada kasus, misalnya di sini ada laporan keuangan tahun 2022 yang ada di bank syariah terkait dengan saldo dana zakat sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi terkait penerimaan zakat dan penyaluran zakat dan semuanya yang terkait dengan zakat pada bank syariah X misalnya di tahun setelahnya itu tahun 2023. Misal tanggal 5 Januari diterima zakat 3 juta, 13 Maret diterima zakat 12 juta, 17 Maret disalurkan zakat pada orang miskin 12 juta. 1 April diterima zakat lagi ya, dari pihak internal Bank Syariah sendiri sebesar 50 juta. 2 Mei diterima zakat ya, via transfer rekening. Via kas nanti catatnya juga berbeda apabila pembukuannya dibandingkan dengan yang via rekening. Sebesar misalnya di sini via rekening 10 juta. 7 Mei disalurkan zakat ke pedalaman 10.500.000. 16 Agustus diterima zakat ya, sebesar 20 juta via rekening. 25 September disalurkan zakat 65 juta, 30 November disalurkan zakat 2 juta. Kemudian 15 Desember disalurkan zakat 500.000, 27 Desember ditransfer untuk penyaluran zakat pada pengelola zakat yaitu amil sebesar 500.000. Pencatatannya bagaimana? Hampir sederhana ya. Jadi pencatatan zakatnya ketika menerima dana zakat itu bagaimana, ketika menyalurkan dana zakat itu bagaimana, ketika menerimanya secara cash bagaimana, ketika menerimanya secara transfer rekening itu bagaimana. Simpel saja untuk pencatatan zakat yang ada di lembaga keuangan syariah, khususnya yang ada di bank syariah. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah penjurnalan terkait zakat. Dari transaksi-transaksi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, maka misalnya tadi diterima zakat secara kas, secara cash tunai. Misalnya dari seorang nasabah atas nama Bapak ini, ya, maka penjurnalan bank akan berbunyi debit kas.
Jadi kalau menerima secara tunai, ya, bank akan mencatatnya sebagai kas sebesar Rp3.000.000. Kreditnya atau lawannya adalah dana zakat sebesar Rp3.000.000. Ada keterangannya dari luar bank. Misalnya itu adalah nasabah-nasabah yang bukan internal bank, maka ada keterangannya. Misalnya dana zakat ini adalah dari bapak ini, merupakan orang eksternal atau di luar pegawai bank. Kemudian begitu pula di tanggal 13 Maret 2023 menerima dana zakat secara tunai, dan kemudian lawannya adalah kredit dana zakat yang mana keterangannya juga dari eksternal bank atau orang luar bank. Kemudian di tanggal 17 Maret ini adalah terkait dengan penyaluran dana zakat. Misalnya penjurnalannya keluar dana zakat, ya, berarti debit dana zakat. Kreditnya kas, ya, secara tunai. Dibayar pada misalnya yang berhak menerima zakat orang miskin sebesar Rp12.000.000. Kemudian kalau zakatnya dari internal perbankan atau dari banknya itu sendiri bagaimana Pak pencatatannya? Misalnya tanggal 1 April 2023, ya, Bank Syariah X ini mengalokasikan atau membayar dana zakat, ya, di banknya sendiri, ya, maka jurnalnya akan berbunyi debit dana zakat Bank Syariah X. Bank Syariah X ini kan adalah penjurnalan yang mana ini terkait dengan dari pihak banknya sendiri ketika melakukan donasi zakat. Debit dana zakat Bank Syariah X 50 juta. Kredit dana zakat, ya, ada keterangannya dari internal bank 50 juta rupiah. Bagaimana kalau semisal dana zakatnya itu dibayar melalui rekening, transfer rekening. Kalau tunai berarti kan tadi debit kas, ya, lawannya kredit dana zakat. Kalau menerima zakat dari transfer rekening dari nasabah luar bank, ya, non tunai berarti misalnya tanggal 2 Mei 2023 berbunyi debit rekening tabungan nasabah. Misalnya tabungan nasabahnya atas nama bapak siapa atau ibu siapa. Kemudian lawannya adalah kredit dana zakat dari luar bank sebesar Rp10.000.000. Kemudian untuk pencatatan atau penjurnalan penyaluran dana zakat seperti yang sudah saya jelaskan di tanggal 17, tanggal 17 Maret, 1 April, ini hampir mirip, ya. Tanggal 7 Mei, debit dana zakat, keluar zakat untuk dibayar kepada yang berhak 10.500.000. Selanjutnya kalau membayar zakatnya transfernya via rekening giro, berarti ya cukup ditulis debit rekening giro nasabah siapa, lawannya kredit dana zakat, ya. Dari nasabah misalnya ini adalah orang eksternal bank, luar bank, Rp20 juta. Saya kira untuk pencatatan dana zakat di perbankan syariah tidak menemukan kesulitan, mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari laporan dana zakat yang ada di lembaga keuangan syariah, khususnya di bank syariah. Mungkin beda-beda di sini, ya, sumber dana zakatnya bisa macam-macam. Zakat dari bank, misalnya dari internal bank, ya, karyawan-karyawan bank, ataupun dari banknya itu sendiri. Dari pihak luar bank, misalnya dari nasabah, dari yang lainnya, dan seterusnya. Kemudian di total sumber dananya, baik dari internal maupun dari eksternal bank. Penggunaan dana zakat, ya, misalnya dari 8 asnaf itu tidak memenuhi semuanya. Maksudnya tidak disalurkan penuh 8. Ya, misalnya yang disalurkan hanya orang miskin, amil, mu'alaf, kemudian dan misalnya guru-guru yang tidak mampu di pelosok pedalaman, ya, bisa fleksibel tergantung dari penyalurannya itu bagaimana. Misalnya di sini yang 0 ini fakir nggak disalurkan, ya, misalnya masuknya hanya miskin semua. Kemudian yang Gorim, Rekoop ini juga kosong. Kemudian total penggunaan, ya, di total semuanya. Ya, jadi sumber dana zakat dikurangi penggunaan dana zakat, ya, dikurangi, yang merah-merah ini adalah dikurangi. Kemudian di poin selanjutnya ada kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan dana zakat tersebut. Misal untuk laporan dana zakat ini biasanya akan selalu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di periode 2022 misalnya, dan periode 2023. Nah, di sini periode 2022 sumber dana zakat pada akhir tahun di 2022 15 juta menjadi saldo atau sumber dana zakat pada awal tahun di tahun 2023 dan seterusnya. Saya kira untuk laporan dana zakat
kurang lebihnya hampir mirip antar lembaga keuangan syariah dengan yang lainnya, ya seperti ini, gitu ya. Untuk contoh aslinya bagaimana, Pak? Sumber penggunaan dana zakat atau laporan dana zakat di misalnya di salah satu bank syariah, insya Allah akan saya sampaikan nanti pas ketika kuliah tatap muka di kelas. Kemudian selanjutnya pengungkapan dana zakat. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat adalah sumber dana zakat dari internal maupun eksternal, kemudian kebijakan penyaluran zakat, selanjutnya proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas atau pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga. Kita langsung masuk ke poin yang kedua, akuntansi transaksi dana kebajikan yang ada di bank syariah. Dana kebajikan, ya, dana kebajikan yang ada di bank syariah ini berasal dari luar dana zakat, misalnya dari infak, sedekah, dan sejenisnya. Dana sosial di luar dana zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan bisa disebut sebagai KORT. KORT ini menurut PSAK nomor 59 dan PAPSI, istilahnya penggunaannya berbeda-beda. Ya, pada PSAK 59 dan PAPSI 2013 menggunakan istilah KORT, bukan istilah dana kebajikan, tetapi PSAK 101 istilah ini diganti lagi menjadi dana kebajikan. Maka antara dana kebajikan dan KORT ini sebenarnya mungkin mempunyai makna yang sama, tinggal bagaimana implementasi di lapangannya tinggal disesuaikan, ya, meskipun mempunyai makna yang sama. Meskipun begitu kita tidak perlu berpusing antara KORT dan dana kebajikan ini, bedanya bagaimana, hampir sama, ya. Nah, nanti kan juga ada KORT, Pak, di pinjaman KORT, ya. Pada dasarnya ya pinjaman KORT dengan dana kebijakan ini, kita melihat penggunaannya bagaimana. Kalau dana kebajikan ini kan berarti pengumpulan dana dari, masyarakat selain zakat berupa infak dan sedekah. Tapi kalau untuk yang akan kita bahas setelah ini, pinjaman kebajikan berarti lebih ke pembahasan pinjaman yang bersifat atau berskema KORT. Kita lanjut ke slide berikutnya, sumber dana kebajikan. PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan berasal dari infak, sedekah, wakaf, ya, denda dari pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, dan seterusnya yang ada di bank syariah, di mana denda tersebut, ya, dulu sudah saya jelaskan bahwasanya denda dari bank kepada nasabah, misalnya telat bayar angsurannya, tidak boleh diakui sebagai pendapatan dari bank, melainkan masuk ke pos denda. Denda ini berupa, misalnya dendanya berapa persen nih dari pinjamannya, dialokasikan masuk ke sumber dana kebajikan. Kemudian yang selanjutnya ada pendapatan non halal. Pendapatan non halal ini misalnya bank syariah mempunyai simpanan di lembaga keuangan yang lain. Misalnya dapat bunga nih, ya, itu dimasukkan ke dalam pos pendapatan non halal dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Yang ketujuh yaitu adalah sumbangan atau hibah. Penggunaan dana kebajikan menurut PSAK 101 untuk kegiatan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan, fasilitas umum, dan seterusnya. Akuntansi dana kebajikan, ya. Ini hampir mirip dengan zakat, ya, pencatatannya hampir mirip. Kemudian laporannya juga hampir mirip dengan zakat yang sudah saya jelaskan tadi. Misal laporan keuangan tahun 2022, saldo dana kebajikan Bank Syariah X 10 juta. Kemudian transaksi dana kebajikan Bank Syariah X selama tahun 2023 sebagai berikut. 5 Januari 2023 diterima infak, ya, 2 juta dari Bapak ini. Kemudian diterima transfer atas kegiatan sedekah 5 juta misalnya. Pencatatan antara kas dengan diterima secara tunai maupun secara transfer juga hampir mirip dengan yang ada di zakat tadi. Hanya saja akunnya kalau di dana zakat berarti dana zakat. Kalau di dana kebajikan nanti tinggal dirubah dana kebajikan. Kemudian tanggal 7 Maret diterima transfer dana telat bayar angsuran murabahah, berarti ini adalah denda masuknya di dana kebajikan. 13 April ya, menerima transfer untuk dana kebajikan kegiatan sumbangan dari PT ABC 10 juta rupiah. Diterima bunga bank konven 250.000.
kemudian disalurkan dana kebajikan ya. Dana kebajikan juga boleh disalurkan ke yang berhak menerimanya, misalnya ke panti asuhan, pembangunan sekolah, kemudian untuk pinjaman Qardul Hasan, ya pinjaman hampir mirip dengan kayak pinjaman qard. Misalnya kalau untuk dana kebajikan ini untuk penyaluran dananya tidak terlalu besar dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, misalnya hanya 100.000, 500.000 dan seterusnya. Selanjutnya pengembalian ya, pencatatan pengembalian dana Qardul Hasan. Jadi dana Qardul Hasan yang diambilkan dari dana kebajikan ini misalnya untuk kegiatan produktif usaha dari nasabah. Kemudian nasabah juga wajib mengembalikan, ya misalnya diangsur secara bertahap dan seterusnya. Untuk pencatatan bagaimana Pak? Ya Anda bisa baca sendiri melalui slide nanti yang akan saya bagikan. 5 Januari 2023, kasusnya tadi adalah menerima infak ya, secara tunai, maka mencatatnya di bank sebagai kas ya, debit kas 2 juta ya, karena tadi infak, infak maksudnya sebagai dana kebajikan ya, sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kalau nasabah berarti kalau transaksinya transfer via rekening berarti debit rekening nasabah atas nama siapa, masuknya ke rekening dana kebajikan. Keterangannya sedekah, misalnya di sini 5 juta. Kemudian kalau transfernya giro berarti ya giro ya. Kemudian disalurkan ya, misalnya ada yang untuk pembangunan sekolah tadi ya 10 juta misalnya. Untuk panti asuhan ya, mohon maaf. Debit dana kebajikan ya 10 juta, kredit kas untuk sumbangan panti asuhan 10 juta rupiah. Kemudian untuk penyaluran sumbangan pembangunan SD atau sekolah tadi, debit dana kebajikan, keluar uang kredit kas 5 juta rupiah dan seterusnya. Saya kira untuk catatan dana kebajikan tidak begitu sulit. Kita masuk ke laporan dana kebajikan. Ya, hampir mirip dengan yang zakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 2022, tahun yang berjalan 2023. Saldo akhir 2022 misalnya nih 10 juta menjadi saldo awal di tahun 2023 dan seterusnya. Hampir mirip dengan yang zakat, sumber, kemudian penggunaan, ya, sumber dikurangi penggunaan, kemudian ada sisanya naik atau turun. Nah ini yang disebut dengan laporan dana kebajikan yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk di lembaga keuangan syariah misalnya dari Bank Syariah Indonesia, saya sempat melihat juga ada. Nanti akan saya sampaikan di kelas apabila ada waktu kesempatannya. Pengungkapan dana kebajikan. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait dana kebajikan antara lain sumber dana, kebijakan penyaluran, proporsi dana yang disalurkan, kemudian alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan dana non-halal. Anda bisa membaca sendiri. Dan kita lanjut yang poin terakhir pembahasan kita di akuntansi hari ini, ya, di definisi pinjaman qard. Ya. Tadi qard juga disebut dengan dana kebajikan. Untuk materi slide ini lebih menyoroti bagaimana bank menyalurkan atau mencatat transaksi pinjaman qard yang dilakukan oleh nasabah, bagaimana penjurnalannya. Secara terjemahannya, mohon maaf bukan secara terjemahan, secara definisi, qard adalah akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Tidak boleh ada bunga bagi hasil. Bedanya dengan musyarakah, mudharabah, kemudian murabahah, di materi yang telah kita pelajari, bahwasanya ketika nasabah pinjam atau dibiayai oleh bank, maka wajib untuk memberikan bagi hasilnya selain membayar angsuran pokoknya. Nah, kalau qard ini, pinjaman qard ini berarti misalnya ada nasabah yang pinjam 1 juta di bank. Berarti wajib hanya mengembalikan 1 juta saja. Jadi tidak ada bunga ataupun bagi hasilnya. Nah, ini bedanya qard dengan pembiayaan yang lain. Transaksi qard bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Akad qard dasarnya menurut PAPSI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, membagi qard ya, ke dalam dua macam. Akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial dengan tujuan bukan mencari keuntungan. Sedangkan yang kedua,
akad Qard yang dilakukan sebagai sarana kelengkapan bagi transaksi lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana pihak ketiga hanya untuk tujuan komersil, misalnya gadai emas yang ada di bank syariah atau rahen, pembiayaan pengurusan haji, dan seterusnya. Jadi Qard ini menurut Papsi ada yang bersifat sosial, tidak mencari keuntungan. Kalau yang ada di perbankan syariah, akad Qard ini untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Nanti akan kita tahu setelah ada studi kasusnya. Ketentuan syar'i pinjaman Qard boleh Anda baca sendiri. Kemudian kita langsung untuk masalah rukun juga bisa dibaca sendiri. Pengawasan syariah, transaksi pinjaman Qard juga bisa dibaca sendiri. Alur transaksi pinjaman Qard juga bisa dibaca sendiri. Kemudian kita lanjut ke teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi Qard. Misal pinjaman Qard dengan sumber dana internal dari perbankan. Misalnya yang pinjam itu adalah karyawan dari lembaga keuangan tersebut. Pada bulan Agustus 2024, Bapak Ahmad, karyawan Bank Syariah X, bermaksud meminjam uang dari tempat dia bekerja. Ya, berarti tempat dia bekerja adalah Bank Syariah X dengan skema pinjaman Qard. Pinjaman tersebut menggunakan dana internal bank dengan info sebagai berikut. Jumlah pinjaman 1 juta, lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasi Rp10.000. Bagaimana penjurnalannya? Ya. Sebelum di jurnal, maka dari bank akan menghitung teknis perhitungan pinjaman Qard dulu. Ada perhitungan angsuran per bulan dan perhitungan biaya administrasi. Untuk perhitungan angsuran per bulan, maka rumusnya adalah total piutang bersih dibagi jumlah bulan pinjaman sama dengan ya, piutangnya atau yang dipinjam oleh nasabah tadi adalah 1 juta, jumlah bulan pinjamannya adalah 4 bulan dibagi 4, berarti per bulannya angsur Rp250.000. Kemudian selain perhitungan angsuran per bulan, ada perhitungan biaya administrasi. Misal, biaya administrasi ditetapkan sebesar 1% dari pinjaman. Pinjamannya adalah 1 juta. Biaya administrasinya 1%. Berarti biaya administrasi adalah 1% kali 1 juta, Rp10.000. Nah, sudah jelas. Untuk Qard berarti sekali lagi saya ingatkan tidak ada bermaksud untuk mengambil keuntungan. Jadi ya 250 kali 5 ini kan tetap 1 juta nanti hasilnya. Kalau di pembiayaan yang lain-lainnya dihitung ya angsuran pokoknya berapa, kemudian angsuran per bulannya, angsuran per bulan terdiri dari pokok dan bagi hasil atau tambahannya berapa. Penjurnalannya bagaimana Pak? Misal saat akad disepakati antara Bank Syariah dengan Bapak Ahmad di tanggal 20 Agustus, ya, Bank memberikan pinjaman Qard kepada Pak Ahmad. Maka jurnalnya pada tanggal 20 Agustus adalah ya, debit pinjaman Qard sebesar 1 juta rupiah, kredit kas ya. Kalau dimasukkan diberikan secara tunai berarti kredit kas. Kalau dimasukkan rekeningnya Pak Ahmad berarti kredit rekening Bapak Ahmad 1 juta rupiah. Selain memberikan pinjaman pokok, maka bank juga ketika akad akan membebankan biaya administrasi pada tanggal yang sama, 20 Agustus 2024. Berbunyi pula jurnalnya debit rekening nasabah. Misalnya biaya administrasinya diambil dari rekeningnya Pak Ahmad, Rp10.000. Tapi kalau biaya administrasinya dibayar secara tunai, maka jurnalnya di sini akan berbunyi debit kas ya, tergantung dari soalnya bagaimana. Kebetulan di sini tidak disebutkan, ya, anggap saja masuk di debit rekening. Kemudian lawannya kredit pendapatan administrasi Rp10.000. Ingat ingat biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah diakui sebagai pendapatan administrasi. Kemudian saat pembayaran angsuran bagaimana? 1 bulan setelahnya berarti dari pinjamannya Agustus ya, tadi kan Agustus di sini. Ya, berarti mulai angsurannya adalah September. Saat pembayaran angsuran ada 3 kemungkinan ya. Dananya cukup, yang kedua dananya tidak ada atau dananya tersedia tapi hanya sebagian. Misalnya untuk angsuran karena Pak Ahmad ini adalah karyawan bank yang bersangkutan, angsurannya didebet dari saldo rekeningnya. Ya. Kemungkinan yang pertama saldo mencukupi berarti ya
pada tanggal jatuh tempo, setiap tanggal 20, saldonya sudah cukup dari Pak Ahmad. 20 September 2024 jatuh tempo pertama atau angsuran pertama, saldo dari Pak Ahmad ini cukup. Berarti langsung didebet oleh bank untuk pembayaran angsuran pertama. Debit rekening nasabah atas nama Bapak Ahmad 250.000, lawannya kredit pinjaman Core Rp250.000. Saya kira tidak kesulitan untuk jurnal pembayaran angsuran ketika saldo nasabah mencukupi. Kita masuk ke case yang kedua, bagaimana kalau nasabah tersebut saldonya tidak mencukupi? Misalnya tanggal 20 Oktober 2024, jatuh tempo angsuran kedua. Saldo nasabah rekening Pak Ahmad tidak ada sama sekali, ya. Kurang ya atau enggak ada sama sekali. Yang digunakan untuk angsuran. Maka bagaimana jurnalnya? Pak Ahmad baru ada saldonya misalnya baru tanggal 5 November, baru bayar angsuran untuk yang angsuran keduanya. Jurnalnya ketika tanggal 20 Oktober, ya, ketika saldonya nggak ada di rekeningnya Pak Ahmad, maka bank akan menjurnalnya pada tanggal 20 Oktober, debit pinjaman Core jatuh tempo 250.000, kredit pinjaman Core 250.000. Nah, kenapa tidak bisa diakui sebagai piutang, Pak? Ya, bedanya dengan pembiayaan yang lain, kalau saldonya belum ada atau belum bayar, di pembiayaan yang lain kan diakui sebagai piutang, ya. Jadi ingat, untuk KOD ini biasanya kebanyakan untuk bersifat sosial, ya, untuk saling membantu. Meskipun di tanggal jatuh tempo, Pak Ahmad ini belum membayar angsurannya, dari bank tidak mengakuinya sebagai piutang, ya. Tetap aja di debit selain piutang, debit pinjaman KOD jatuh tempo, kredit pinjaman KOD ya 250.000. Bedanya dengan pembiayaan yang lain, kalau pembiayaan lain sudah diakui piutang nih, ya. Kemudian tanggal 5 November Pak Ahmad baru membayar, ya, debit rekening nasabah. Ya, misalnya di saldo rekeningnya sudah ada, ya, bayarnya bukan tunai. Ya, tanggal 5 November saldonya sudah ada, langsung didebit oleh bank sebesar 250.000, lawannya kredit pinjaman Core jatuh tempo Rp250.000. Ini adalah pencatatan untuk angsuran ketika saldo nasabah tidak cukup ketika sudah jatuh tempo. Kita masuk ke slide berikutnya, ya. Bagaimana kalau saldo nasabah hanya ada sebagian? Misal tanggal 20 November jatuh tempo, angsuran ketiga, saldo nasabah hanya tersedia sebagian. Bank hanya dapat misalnya mendebet sebesar 150.000, padahal angsurannya adalah 250.000. Maka sisa kekurangannya katakanlah dibayar tanggal 10 Desember. Jurnalnya pada saat jatuh tempo 20 November angsuran ketiga, debit rekening nasabah Bapak Ahmad ya 150.000 karena hanya baru ada 150.000, debit pinjaman Core jatuh tempo kekurangannya 100.000, kredit pinjaman Core 250.000. Ya, sekali lagi untuk pinjaman Core ini ketika nasabah sudah jatuh tempo, belum mampu membayar atau belum ada saldonya, tidak diakui sebagai piutang, ya. Beda dengan pembiayaan yang lainnya. 10 Desember ya, Pak Ahmad baru membayar kekurangannya atau saldonya baru ada lagi untuk menutup angsuran yang sebagian. Debit rekening nasabah ya, 100.000, kredit pinjaman Core jatuh tempo Rp100.000. Baik, saya kira lebih mudah di pembahasan akuntansi transaksi berbank syariah untuk yang pembahasan kali ini, tidak serumit dengan yang ijarah ataupun pembiayaan yang lainnya. Lebih gampang atau lebih mudah. Kemudian bagaimana penjurnalan transaksi KOD ketika penerimaan imbalan, ya. Penerimaan imbalannya sekali lagi untuk transaksi KOD ya bisa ada dua kemungkinan. Untuk transaksi bersifat sosial, tidak mencari keuntungan, dan yang kedua untuk mencari keuntungan tapi mungkin tidak terlalu banyak. Misal tanggal 20 Desember, angsuran terakhir, angsuran keempatnya Pak Ahmad. Pak Ahmad selain membayar angsuran terakhir yang 250.000, juga memberi imbalan sebagai rasa terima kasih kepada bank
sebesar 25.000. Maka jurnalnya adalah 20 Desember 2024 debit kas 275 terdiri dari pinjaman kodnya 250.000, kredit pendapatan operasi lainnya 25.000. Yang menjadi pertanyaan adalah pemberian imbalan ini apakah ditetapkan dari bank, Pak? Ya, tidak. Berarti sukarela dari nasabah mau memberi imbalan atau enggak. Aslinya kalau untuk KORT ya berarti pinjaman 1 juta ya dibayarkan 1 juta. Tapi kebanyakan faktanya di lapangan misalnya di angsuran terakhir ada imbalan sebagai rasa terima kasih. Nah, imbalan rasa terima kasih ini tidak boleh diakui sebagai bagi hasil ataupun bonus dan seterusnya, tapi hanya diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Tidak ditentukan mau 25.000, 50.000, terserah dari nasabah, ya, pinjaman KORT. Tapi faktanya mungkin jarang banget pinjaman KORT ini yang ada di bank syariah. Ya, jarang banget, ya karena dari segi bisnis, tidak menguntungkan, karena pinjaman pokok ya dikembalikan sebesar pokoknya saja, ya. Bank sebagai lembaga bisnis mesti harus, pengen untung yang banyak, maka dibuatlah pembiayaan yang lainnya yang bisa memberikan hasil keuntungan yang banyak. Meskipun demikian, bank tetap ya wajib, kalau ada pinjaman KORT kayak gini dalam bentuk, skema yang lain. Tadi sudah dijelaskan ada Gade Emas, kemudian pembiayaan talangan haji, yang mana selain membayar pokok juga ada pengenaan, apa ya, tambahan keuntungan bagi bank. Misalnya, fee-nya, ujrohnya, dan seterusnya. Prakteknya mungkin berbeda dengan apa yang kita pelajari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pembentukan cadangan kerugian pinjaman KORT. Misal pertengahan Desember 2024, angsuran terakhir dari Bapak Ahmad, ya, Pak Ahmad ini ternyata terkena musibah sehingga tidak mampu membayar angsuran terakhir. Karena itu, bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, mohon maaf salah ketik ya, keuangan pinjaman KORT dengan jurnalnya debit beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman KORT 250.000, angsurannya tadi kan 250.000. Ya, karena di angsuran terakhir Pak Ahmad mengalami musibah sehingga tidak bisa ngangsur, maka dicadangkan kerugian. Kredit cadangan kerugian penurunan penurunan nilai aset pinjaman KORT Rp250.000. Nah, ini adalah materi akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman KORT yang ada di bank syariah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan benar, lebih mudah materi ini dibandingkan dengan materi yang lainnya. Untuk masalah tugas dan seterusnya, ya, pengungkapan pinjaman KORT ini Anda bisa baca sendiri. Nah, ini karena kita kuliah online, karena di kampus baru ada wisuda, tolong untuk kelas saya hari ini yang hari Senin akuntansi kelas 5F atau yang jam siang nanti, berarti Anda cukup mengerjakan ini ya, latihan soal, kemudian membuat jurnal, tapi hanya 1 item saja ya, atau 2 item ya. Saat pencairan pembiayaan atau persetujuan pembiayaan KORT dan pembebanan biaya administrasi, silahkan jawaban ditulis di komentar video saya, ya. Komentar jawaban yang ada di video, saya gunakan sebagai presensi kehadiran untuk kuliah pada hari ini di tanggal 25 November 2024. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasi kehadirannya. Semoga bermanfaat materi yang saya berikan. Jangan lupa untuk berkomentar atau menulis jawaban di video saya sebagai presensi kehadiran. Terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.